Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia Ramadina, NIM G0024-102. Pada video kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi blok 2.3 yang sudah saya susun. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Kemudian sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan di salah satu arteri besar. Oke, ini untuk struktur dari sirkulus Willisnya sendiri. Di bagian depan ini ada arteri cerebri anterior, ini. Kemudian ada arteri cerebri media di sini, sama ada arteri cerebri posterior. Lalu di bagian depan ini ada arteri communicans anterior, di mana dia ini menghubungkan antara arteri cerebri anterior dextra dan juga yang sinistra. Lalu di belakang juga ada arteri communicans yang posterior, dia menghubungkan antara arteri cerebri media dan arteri cerebri posterior. Kemudian di bagian belakang sini ada arteri basilaris sama arteri vertebralis, di mana dua arteri vertebralis itu dia bakal menyatu jadi arteri basilaris, dan arteri basilaris nantinya akan bercabang jadi arteri cerebri posterior. Nah, selain itu, di sini juga ada arteri carotis interna dextra et sinistra. Kemudian, bagaimana sirkulus Willis bisa menjaga perfusi otak? Jadi, sirkulus Willis menjaga perfusi otak agar tetap adekuat di area yang terdampak sumbatan dengan cara mendistribusikan aliran darah melalui jalur alternatif, sehingga mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan jaringan otak akibat dari iskemia. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus, meliputi fungsinya, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dikusatio, dan juga letak relatifnya di medula spinalis. Oke, pertama untuk traktus corticospinalis dahulu, fungsi utamanya adalah menghantarkan impuls motorik sadar dari korteks cerebri ke otot rangka. Jadi dia ini merupakan traktus descendens. Titik awalnya itu ada di area Brodmann 4 dan dia berakhir di motor neuron di cornu anterior medulla spinalis. Lokasi penyilangannya di decussatio pyramidalis dan letak relatif di medulla spinalisnya. Untuk corticospinalis lateral itu di kolumna lateralis di sisi yang sama setelah menyilang, dan untuk corticospinalis anterior itu dia di kolumna anterior. Selanjutnya untuk tractus spinothalamicus, dia fungsi utamanya menghantarkan impuls sensorik dari tubuh ke otak berupa raba, tekan nyeri, dan juga suhu. Lalu untuk titik awalnya itu ada di reseptor sensorik di kulit ataupun jaringan tubuh dan berakhir di nukleus ventral posterolateral thalamus. Lokasi penyilangannya itu di commissura alba anterior dan letak relatifnya itu ada di anterolateral funiculus dekat tepi ventrolateral. Selanjutnya, sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Oke, pertama ini untuk truncus cerebri, yaitu tersusun dari mesencephalon, yaitu bagian yang paling atas, terus pons yang di tengah dan agak menonjol ini, serta yang paling bawah itu ada medula oblongata. Oke, masuk ke mesencephalon. Jadi di mesencephalon ini ada struktur yang namanya pedunculus cerebri, di mana pedunculus cerebri ini dia tersusun dari crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Terus, tegmentum dan crus cerebri ini dia dipisahkan sama struktur yang namanya substantia nigra. Dan substansia nigra sendiri itu terbagi jadi dua, ada pars compacta sama pars reticularis. Kemudian di sini ada aqueductus mesencephali, sama di bagian sini ada fossa interpeduncularis. Nah, untuk crus cerebri sendiri, dia mengandung serabut descendant fibra corticopontines, fibra parietopontines, fibra corticobulbaris medial et lateral, fibra corticonuclearis, sama fibra corticospinalis. Yang mana itu tuh nanti bakal terbagi lagi di 1/5 lateralnya, 3/5 medial lateral, sama 1/5 medialnya. Sedangkan untuk tegmentum mesencephali, dia merupakan struktur
nukleus ruber atau merah, di mana nukleus ini itu pada preparat segar bakal berwarna merah muda karena mengandung ferum yang tinggi. Kemudian untuk substansi nigra, dia merupakan nukleus motorik yang besar dan terletak di antara crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Substansi nigra ini dia memiliki warna yang gelap karena dia memiliki pigmen melanin di badan selnya. Kemudian, dia ini merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal yang juga bakal berhubungan sama ganglia basalis. Terus dia akan terbagi jadi pars compacta sama pars reticularis. Jadi untuk pars compactanya itu yang ini, dia itu merupakan bagian yang memiliki neuron berpigmen melanin, di mana pigmen melanin ini merupakan hasil sampingan dari produksi dopamin yang berfungsi pada lintasan dopaminergik nigrostriatal. Kemudian untuk pars reticularis, dia ada di bagian ventral compacta dan dia nggak memiliki pigmen. Lalu untuk fossa interpeduncularis sendiri, dia ada di antara pedunculus cerebri, terus dia ditembus fasa darah arterial centralis posteromedialis, sama merupakan tempat keluarnya dari nervus 3 atau nervus oculomotorius. Dan nanti dia akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus nervi oculomotori. Lalu untuk aqueductus mesencephaly, dia ini merupakan struktur yang menghubungkan ventriculus tertius dan juga ventriculus quadratus. Lanjut ke pons. Nah, di pons ini dia ada struktur penting. Yang pertama sulcus bacillaris pontis, terus ada sulcus bulbopontinus, sama ada angulus cerebellopontinus. Selain itu, dia juga menjadi tempat keluarnya dari beberapa nervus, yaitu nervus 5, nervus 6, nervus 7, dan juga nervus 8. Untuk nervus 5, dia keluarnya itu di brachium pontis, terus untuk nervus 6 di sulcus bulbopontinus, lalu untuk nervus 7 dan 8 itu di angulus cerebellopontinus. Dan sulcus bacillaris pontis ini dia merupakan tempat si arteri bacillaris tadi. Oke, selanjutnya ke medula oblongata. Nah, untuk medula oblongata sendiri itu dia struktur pentingnya ada oliva, terus ada piramis, ada decussatio pyramidum, sama ada tempat keluar dari nervus-nervus. Terus dia juga punya sulcus ventrolateral di sini sama viscera mediana anterior. Nah, untuk piramis, dia itu merupakan penonjolan yang ada karena pendesakan dari tractus piramis atau si corticus spinalis. Sedangkan untuk oliva, dia itu merupakan penonjolan karena adanya pendesakan dari nucleus olivarius inferior. Lalu untuk struktur sulcus ventrolateral ini, dia dilewati sama nucleus nervivagus. Sedangkan untuk decussatio pyramidum, dia merupakan tempat memisahnya atau bercabangnya si tractus pyramidum. Bentar. Oke. Terus untuk nukleus yang keluarnya di sini itu ada ada nervus glossopharyngeus, terus ada nervus vagus, nervus accessorius, sama nervus hypoglossus. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan juga lower motor neuronnya. Oke. Yang pertama itu ada nervus 3 atau nervus oculomotor. Dia fungsinya itu adalah untuk menginervasi musculus rectus superior, musculus rectus medial, musculus rectus inferior, musculus obliquus inferior, dan juga musculus levator palpebrae. Di mana fungsinya sendiri untuk levator palpebrae itu untuk mengangkat palpebrae yang superior. Terus untuk musculus obliquus inferior untuk abduksi, elevasi, dan rotasi lateral mata. Kemudian untuk rectus superior itu untuk aduksi, elevasi, dan rotasi medial. Kemudian untuk rectus inferior itu untuk aduksi, depresi, dan juga rotasi lateral. Dan untuk rectus medial itu dia untuk aduksi. Untuk lesi upper motor neuronnya itu gejalanya minimal karena suplai bilateral dan dia bisa terjadi sedikit tosis kontralateral.
Sedangkan untuk lesi lower motor neuronnya itu bisa terjadi ptosis atau kelopak mata jatuh, mata deviasi lateral dan bawah, midriasi, sama hilangnya refleks akomodasi dan juga cahaya. Kemudian untuk nervus 4 atau nervus troklear, fungsinya itu untuk menginervasi musculus obliquus superior yang fungsinya itu untuk abduksi, depresi dan juga rotasi medial mata. Untuk lesi upper motor neuronnya itu gejalanya minimal dan jarang terdeteksi, sedangkan lesi lower motor neuronnya itu adalah diplopia vertikal. Selanjutnya untuk nervus 6 atau nervus abducens, fungsinya adalah menginervasi musculus rectus lateral, di mana dia itu fungsinya untuk abduksi bola mata, jadi menggerakkan bola mata ke arah lateral. Dan untuk lesi upper motor neuronnya itu gejalanya minimal karena subbilateral, dan untuk lesi lower motor neuronnya itu dia mata tidak bisa bergerak ke lateral, jadi abduksinya terganggu dan juga ada diplopia horizontal. Dan ini untuk muskulusnya. Yang ini musculus obliquus superior, ini levator palpebra superior, rectus superior, rectus medial, rectus lateral, rectus inferior, sama obliquus inferior. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini, yaitu area 4, 1, 2, 3, 4, 4, dan 45, dan juga area 22. Untuk area 4 sendiri, dia merupakan area motorik primer dan dia letaknya itu di gyrus presentralis. Lalu untuk area yang 312 itu dia merupakan area sensorik primer dan letaknya ada di gyrus postcentralis. Jadi ini tuh ada sulcus centralisnya yang memisahkan. Terus habis itu selanjutnya untuk area 44 sama 45 dia merupakan area motorik bicara atau area Broca. Kemudian untuk yang dua-dua ini dia merupakan area auditori eh, sekunder. Nah, untuk area motorik primer, dia yang mengontrol gerakan volunteer wajah dan juga ekstremitas. Dan dia juga berkaitan dengan traktus piramidalis. Lalu untuk area sensori primer, itu dia yang untuk mengenali sumber, kualitas, sama kuantitas dari suhu, nyeri, raba, sama tekanan. Kalau area bicara yang motorik, area Broca itu untuk mengontrol aspek bicara motorik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, jadi oklusi pada arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai karena alasan yang berkaitan dengan distribusi vaskular otak dan juga organisasi homunculus motorik pada korteks motorik primer. Nah, untuk distribusi dari arteri cerebri media sendiri, dia itu menyuplai darah ke permukaan lateral hemisferium cerebri, korteks motorik primer bagian lateral, area Brodmann 4 lateral, sama area Broca, sama area Wernicke, sama yang terakhir korteks somatosensorik primer bagian lateral. Terus untuk homunculus motoriknya, itu dia merupakan representasi tubuh pada area korteks motorik primer atau Brodmann 4 di gyrus presentralis. Distribusinya itu bagian lateralnya untuk mengontrol wajah dan lengan, sedangkan bagian medialnya itu untuk mengontrol tungkai dan kaki. Nah, karena arteri cerebri media ini menyuplai darah ke lateral korteks motorik, maka ketika terjadi oklusi, pasien itu bakal cenderung mengalami kelumpuhan wajah dan lengan, bukan pada tungkai. Karena kalau tungkai itu dia yang di bagian medial dan dia enggak eh, mendapatkan distribusi darah dari arteri cerebri media. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke, ketika arteri karotis interna kiri itu tersumbat, maka aliran darah ke arteri cerebri anterior kiri dan arteri cerebri medial kirinya otomatis bakalan berkurang. Jadinya sirkulus arteriosus Willisi ini bakal mencoba mengkompensasi melalui eh, struktur dari sirkulus Willis yang lain.
Nah, pertama itu melalui arteri komunikans anterior, di mana darahnya itu dia dari arteri karotis interna kanan, dia bakal mengalir ke arteri cerebri anterior kiri melalui arteri komunikans anterior. Jadi dari sini ke sini baru ke kiri. Terus yang kedua melalui arteri komunikans posterior, di mana darah dari sistem vertebrobasilar itu dialirkan ke bagian anterior otak kiri, khususnya arteri cerebri media kiri melalui arteri komunikans posterior kiri. Melalui sini. Oke, mungkin cukup segitu pemaparan laporan praktikum anatomi blok 2.3 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.